Pemirsa, sejumlah serikat pekerja dan organisasi buruh sepakat menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI. Organisasi buruh akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal ketenagakerjaan yang dirasa didegradasi. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI berencana mengajukan gugatan uji material kepada Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Draft uji material juga telah disusun. KSBSI juga akan menjalin komunikasi dengan serikat pekerja lain agar gerakan perlawanan yang dibuat lebih masif. Selain aksi kami, mungkin hari ini kami akan melakukan internal KSBSI. Kami juga akan menjahit gerakan-gerakan ini menjadi masif. Lalu yang ketiga saya katakan tadi, kami akan mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Karena yang saya bilang tadi, bahwa nilai-nilai yang saya sampaikan 4 hal tadi, undang-undang seharusnya diganti oleh undang-undang. PP betul bagian dari undang-undang, tapi faktanya yang hari ini terjadi adalah undang-undang diganti oleh PP. Senada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja. KSPSI juga tengah menyiapkan hukum untuk menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sikap KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia, kami akan mengambil langkah konstitusi untuk mengajukan judicial review ke MK dalam waktu segera. Siang ini kami sudah melakukan rapat terbatas bersama seluruh jajaran pengurus dan mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan gugatan tersebut. Dan dalam kesempatan ini saya minta juga kepada seluruh buruh Indonesia yang mulai tadi pagi, besok dan lusa menyuarakan pendapatnya. Saya berharap betul jaga ketertiban, jangan terprovokasi dan tetap berjuang sehormat-hormatnya. Pimpinan Serikat Pekerja dan organisasi buruh mengimbau anggotanya untuk menahan diri dan menghindari aksi anarkis. Langkah memperjuangkan suara buruh akan ditempuh dengan berbagai cara yang tidak melanggar hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Doni Gahral Adian menyatakan aksi unjuk rasa terjadi karena maraknya hoax mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut pandangan kami, ini ada salah persepsi di dalam melihat Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Belum dipahami, belum dibaca dengan detail, tapi sudah bereaksi. Dan yang kami sesalkan itu sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang menentang itu memang dari awal tidak mau untuk memahami dan tidak mau duduk kita membahas secara pasal per pasal. Itu yang jadi masalah sebetulnya. Sehingga pada waktu dilakukan aksi, maka banyak narasi yang sebetulnya kurang pas. Misalnya contohnya tadi ya, contoh cuti haid. Cuti haid itu memang tidak ada di pembahasannya, itu memang tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, karena itu tidak dimasukkan maka ikut undang-undang yang lama. Contohnya seperti itu. Oke. Soal cuti hamil juga Pak Haryadi? Sama, itu kan nggak dibahas gitu. Itu memang ikut undang-undang yang lama. Contohnya seperti itu. Jadi banyak narasi yang kurang pas dan karena tidak mengikuti pembahasan sehingga pemahamannya menjadi kurang mendalam. Itu sebetulnya. Yang per jam itu adalah opsi, Mbak. Jadi tadinya tidak diatur. Tapi kalau kita cermati, jumlahnya tetap seminggu itu 40 jam. Yang ada hitung per jam itu adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi tenaga kerja kita yang milenial. Milenial ini mereka tidak mau terpaku hanya pada satu perusahaan dalam satu ritme tertentu. Nah, ini adalah membuat mereka menjadi lebih fleksibel. Tapi kalau kita lihat semuanya, itu jelas dan tidak mungkin semua perusahaan mau memperlakukan juga per jam. Kan tergantung karakternya. Itu adalah opsi. Seperti juga yang diributin adalah misalnya PKWT untuk pekerjaan kerja waktu tertentu ya, atau kontrak. Itu juga dinarasikan kan seolah-olah akan terjadi kontrak seumur hidup. Nah, ini kan juga menjadi salah lagi gitu loh. Padahal itu justru untuk melindungi yang selama ini statusnya adalah PKWT, itu untuk bisa mendapatkan kompensasi. Artinya belum memahami betul ya, kemudian sudah mengambil kesimpulan. Ya, kalau dibaca secara seksama, saya kira
tidak akan ada ya kontradiksi atau pertentangan ya yang beredar di publik selama ini begitu. Resistensi ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru bahwa tidak ada upah minimum lagi, bahwa tidak ada cuti, ya, bahwa pesangon dihilangkan, bahwa AMDAL dihilangkan, kan semua itu sudah dibantah. AMDAL misalnya tidak dihilangkan, tapi digabungkan dalam izin berusaha sehingga semuanya lebih cepat. Ya, meskipun AMDAL digabungkan, tetap saja pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tidak kemudian kendur, ya, perusahaan yang melanggar akan. Penolakan buruh dan mahasiswa atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja diwarnai kericuhan dan anarkistis. Marak beredar berita bohong atau hoax terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat keruh suasana. Kericuhan mewarnai unjuk rasa massa buruh dan mahasiswa di sejumlah daerah Indonesia. Demonstran kecewa atas sikap DPR RI dan pemerintah yang dituding abai dan tidak berpihak pada kepentingan para pekerja dalam membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Maraknya berita bohong atau hoax yang beredar tentang isi Undang-Undang Cipta Kerja semakin memperkeruh suasana. DPR dan pemerintah menilai banyak informasi yang tidak tepat beredar di masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Sejumlah menteri menggelar jumpa pers untuk meluruskan kesimpang siuran informasi Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan tentu saja mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kenapa saya baca? Karena ini untuk menekankan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja atau buruh dalam mendukung ekosistem investasi. Terdapat sejumlah informasi hoaks yang beredar di masyarakat, di antaranya soal uang pesangon yang dihilangkan. Faktanya, dalam bab 4 pasal 89 perubahan dari pasal 156 Undang-Undang Tenaga Kerja, pengusaha wajib membayar pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Informasi upah minimum provinsi dan kota dihilangkan juga ternyata hoaks. Faktanya, upah minimum regional tetap ada dan dibayarkan per satuan waktu atau hasil. Beredar juga informasi menyesatkan soal hak cuti pekerja yang dihilangkan tanpa kompensasi. Faktanya dalam pasal 89 Undang-Undang Cipta Kerja diatur soal cuti pekerja termasuk cuti tahunan dan cuti panjang. Terkait informasi outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup juga hoaks. Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan dan pekerja menjadi karyawan perusahaan alih daya. Massa buruh juga dibuat gerah karena hoaks PHK sepihak oleh pengusaha. Faktanya dalam pasal 90 diatur terkait PHK atas kesepakatan perusahaan dan pekerja. Terkait jaminan sosial, marak beredar informasi jaminan sosial dihilangkan. Faktanya dalam pasal 89 Undang-Undang Cipta Kerja, jaminan sosial tetap ada dan ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara untuk tenaga kerja asing tidak bebas masuk harus penuhi syarat dan peraturan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kesal dengan pemerintah dan DPR yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, warganet menjual gedung DPR beserta seluruh anggotanya dengan harga murah. Penjualan gedung DPR dan anggota Dewan ini terjadi di berbagai situs jual beli online. Berbagai cara dilakukan warganet untuk meluapkan kekesalannya setelah DPR dan pemerintah mensahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, termasuk menjual gedung DPR di berbagai situs jual beli online. Tidak tanggung-tanggung gedung DPR beserta seluruh anggotanya dijual dengan harga yang sangat murah, hanya ratusan rupiah hingga 10.000 rupiah dan gratis ongkos kirim. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tidak mempermasalahkan ada pihak yang melakukan hal tersebut dan tidak akan melaporkan penjual gedung DPR ke polisi. Kalau gedung DPR dijual itu kan
nggak tahu maksudnya apa gitu ya. Jadi silakan teman-teman tanya saja emang yang beriklan bahwa gedung DPR akan dijual gitu ya. Dan saya kira itu sekali lagi kembali kepada Kementerian Keuangan, ini semua aset-aset negara kok, ini bukan ini. Langkah warganet yang menjual gedung DPR ini bukan sekali ini saja. Pada tahun 2019 lalu mereka juga melakukan hal yang sama di saat marak aksi massa yang bergerak ke DPR menolak berbagai pembahasan RUU yang digodok anggota Dewan. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 ekor penyu yang masih hidup diselamatkan polisi dari tempat pengolahan daging penyu ilegal. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.